Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya di channel Al Faruq ya. Oke, di video kali ini kita akan mendengarkan ya terkait dengan kasus Vina ya. Pengacara dari keluarga almarhumah Vina yaitu Mbak Putri Maya ya diundang di Pagi-Pagi Ambyar untuk menanggapi soal video kasus Vina, teman-teman ya. Kan ini kan banyak ini ya para netizen itu para YouTuber juga gitu ya membicarakan soal kasus Vina. Nah, jadi nanti di Pagi-Pagi Ambyar ya Mbak Putri Maya gitu akan menanggapi terkait dengan video kasus Vina. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung kita ke videonya. Apa jangan-jangan si Linda ini ada di pas kejadian? Ya pasti, karena kan semua boleh lah ya untuk dicurigai ya. Boleh. Kita nggak boleh percaya begitu aja dengan keterangan. Tapi kan sempat keluar ada CCTV itu, Mbak. Kalau CCTV sampai hari ini udah kita buktikan bahwa itu adalah geng motor Makassar ya. Tapi ini perlu diklarifikasi ya untuk CCTV yang beredar itu buat Sobat Ambyar juga tolong bisa memilah-milih berita, tolong disaring sebelum di-sharing karena yang pada akhirnya sudah terjawab itu merupakan kompilasi CCTV di beberapa daerah yang sampai akhirnya dirangkum menjadi satu, kemudian orang berasumsi bahwa itu adalah hasil CCTV yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali ya. Sejauh ini yang kami dapatkan informasi itu bukan. Oke, baik. Kita juga mau kasih lihat ada satu tayangan, tolong Mbak Putri Maya juga tanggapi tayangan yang satu ini. Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Mbak Putri Maya sudah pernah menyaksikan konten tersebut? Saya baru nonton tadi malam, justru saya tanya siapa sih ibu itu? Ya sekarang semua orang akhirnya membuat konten dengan opini, asumsi masing-masing. Tapi tanggapannya untuk konten yang baru saja kita saksikan bersama? Ya, ini pesan saya bagi siapapun yang mengetahui, saya harap jangan hanya sekedar berbicara. Ya. Begitu loh. Jadi bukti jadi kalau berbicara itu harus ada bukti, bawa ke Polda. Gitu. Ini loh bukti yang kami punya. Jangan cuma sekedar konten, oh ini begini. Benarkan persepsi sendiri. Jangan memecah konsentrasi kami sebagai kuasa hukum sedang mengungkap fakta-fakta. Begitu. Jadi saya tuh setiap hari selalu di tag ini. Sampai baru tadi malam tuh lihat video itu, saya juga bingung ini siapa gitu. Kalau dia tahu, kenapa dia baru speak up saat ini? 8 tahun kemana aja ibu ini? Mbak Putri Maya pusing nggak sih? Karena setiap hari selalu ada aja konten baru, opini baru, asumsi baru, termasuk yang satu ini. Ini ada pernyataan dari seorang komika. Kita juga mau minta tanggapan dari Mbak Putri Maya ya. Seperti apa? Mungkin Sobat Ambyar sudah pernah melihat, tapi kalau belum kita lihat dulu yang satu ini. Dari informasi yang gue dapat dan dari orang-orang yang bisa dihormati, misalnya dihormati, dipercaya, itu sebenarnya tuh pembunuh Vina tuh adalah anak seseorang yang sangat penting untuk melindungi anak tersebut dan orangnya. Akhirnya 8-9 manusia lain yang kemudian jadi kambing hitamnya supaya orangnya masih bisa lolos. Yang bahaya adalah emang publik percaya sama kebenarannya. Tanggapannya? Saya baru nonton ini sih, saya baru lihat, tapi sudah banyak informasi-informasi begitu. Jadi begini, kalau kami kan tidak boleh mendapatkan informasi atau menyampaikan hal-hal itu katanya. Karena di dalam pemeriksaan juga pasti ya, nggak boleh kayak Karen. Saya dapat informasi ini Mbak dari siapa? Katanya dari dia, itu nggak boleh. Karena tidak ada 2 alat bukti ya? Kan harus ada bukti. Misalkan ini Mbak, nih pelaku pembunuhannya, saya bawa nih buktinya. Kenapa kok bisa? Ya saya ada di situ, ini fotonya. Nah itu kan bisa jadi alat bukti. Tapi kalau katanya anak salah satu petinggi, ini kan kita masih, ini menimbulkan ini lagi nih, konflik baru lagi nih gitu. Kita juga pikir anak petinggi siapa? Gitu. Jadi maksud saya, kalau memang punya bukti, ayo ungkap gitu, ayo kita sama-sama ungkap gitu. Mbak Putri Maya sebagai kuasa hukum melihat kasus ini
prediksi Mbak Putri Maya, kapankah kasus ini akan Selesai. berakhir? Ya. Kalau melihat banyak hal yang belum bisa kita ungkap ya, apa sih penyebab kematiannya? Kenapa sih kalau anak 2 ini akhirnya meninggal tanpa ada kita ketahui penyebabnya? Sebenarnya menurut kami kalau memang Polda Jabar dengan teliti menerima informasi baik dari siapapun, saya rasa akan cepat prosesnya. Tapi karena ini dibuat blunder sendiri dan tidak mendengarkan juga saran dan masukan dari masyarakat, saya yakin ini akan sulit. Mohon maaf, apa maksud dari kata blunder yang baru saja disampaikan oleh Mbak Putri Maya? Jadi blunder itu kan terlalu banyak orang yang asumsi, beropini bahwa pelakunya si A, si B, si C, si D. Hingga akhirnya konsentrasi yang seharusnya bertujuan pada ini loh pelaku sebenarnya, itu tidak terfokus lagi. Oke. Ngeblunder akhirnya. Baik. Itu makanya kami diserang-serang dengan netizen pun sudah dipesankan Pak Hotman tidak usah diambil pusing. Bagaimana caranya kita ungkap sampai terjadi hilangnya itu tadi 2 nama. Ya, kami di sini cuma bisa berharap sebagai warga negara Indonesia tentunya yang memantau kasus ini, kita berharap semoga bisa menemukan titik terang. Dan ini juga satu peringatan bagi Sobat Ambiar di luar sana, jika memang ada informasi atau juga fakta yang dirasa sebagai sebuah fakta, temuan baru, jangan langsung percaya. Karena pada akhirnya ketika kita langsung percaya, kemudian kita kembali sharing di media sosial, ini akan membuat semakin riuh yang pasti kita juga belum tahu kebenarannya seperti Jangan apa. pernah menyebarkan berita hoax. Itu yang jauh lebih penting lagi ya. Buat Mbak Putri Maya, terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar untuk menjawab pertanyaan kita semua. Semoga Mbak Putri Maya dan juga tim kuasa hukum diberikan kesehatan agar bisa tentu saja membantu kami semua di sini untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan ya video terkait dengan kasus Vina ya. Di situ kita mendengarkan tanggapan dari pengacara keluarga almarhumah Vina, yaitu Mbak Putri Maya, yang menanggapi gitu ya soal video-video kasus Vina gitu ya. Jadi beliau mengatakan tadi ya jangan membuat konten gitu ya kalau tidak tahu permasalahannya gitu, kalau tidak tahu permasalahan sebenarnya, dan jangan juga membuat konten ya kalau tidak tahu buktinya ya gitu. Jadi kalau buat konten lalu dipublikasi terus ya dia mengatakan inilah gitu ya. Jadi itu akan bisa menambahkan konflik terbaru teman-teman ya. Nah, di situ. Bahaya juga sih teman-teman ya kalau kita berfatwa gitu mengatakan di sosial media gitu kan. Ini kan banyak yang nonton teman-teman ya. Kita buat video gitu. Misalnya ini ya, kita buat video terkait dengan kasus Vina gitu ya. Ya bicara-bicara gitu teman-teman ya terkait kasus Vina yang ngebunuh ini, terus pelakunya ini, terus dipublikasi, terus itu nggak benar gitu, terus itu orang yang dengarkan itu percaya, wah itu bahaya banget itu teman-teman ya. Itu bisa menimbulkan konflik baru. Dan juga terkait dengan kasus Vina ini ya, sangat blunder banget gitu teman-teman ya. Itu yang pelakunya itu ya pelaku sebenarnya, atau mungkin itu pelakunya mungkin ya, Peggy Setiawan ya. Itu ketika itu Peggy Setiawan itu ya dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan kasus Vina gitu ya, itu para netizen gitu ya, para netizen ini yang nggak percaya gitu bahwa si Peggy Setiawan itu bukan pelakunya. Banyak ini para netizen teman-teman yang ngomen gitu ya, yang ngomen ya itu bukan pelakunya gitu. Nah itu aduh, ada juga yang bilang iya gitu, bahwasanya si Peggy ini pelaku sebenarnya, ada yang bilang enggak gitu kan. Ini kan bingung banget gitu, ribet banget gitu ya. Dan juga ada yang apa gitu, yang ditangkap juga gitu ya. Siapa namanya? Egy Prayoga mungkin ya. Tapi itu bukan pelakunya teman-teman ya. Orangnya itu gemuk ya, sekarang orangnya gemuk, tapi di fotonya itu kurus ya. Megang apa gitu, pakai topi, pas dia kurus di foto itu ya, pegang topi sambil pegang apa itu ya, hewan teman-teman ya. Nah itu fotonya udah lama teman-teman ya, tapi sekarang orangnya itu muncul ya,
dalam keadaan gemuk gitu. Tapi orang itu bukan pelakunya, teman-teman ya. Dia sudah mengklarifikasi gitu ya, bahwasanya dia bukan pelakunya. Nah, itu yang viral juga, teman-teman. Ya, mudah-mudahan lah pelaku sebenarnya ditangkap, teman-teman ya. Kalau Peggy Setiawan gitu, ini masih sedang-sedang, teman-teman ya. Apakah Peggy Setiawan ini memang benar pelakunya atau bukan gitu. Ya, kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu bagaimana gitu keadaan hambanya, bagaimana keadaan seluruh alam semesta ini. Ya, serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, intinya begini, teman-teman ya. Mau pelakunya itu ditangkap ataupun tidak, ya nanti di akhirat pasti akan mendapatkan balasannya. Ingat, saya teringat dengan nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana malaikat Jibril mengatakan gitu ya, berbuatlah sesukamu, karena suatu saat nanti perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini khusus yang pelakunya ini, ya entah kamu itu di mana gitu ya. Ya mudah-mudahan pelakunya nonton saya gitu. Nama channel saya Al Faruq ya. Mudah-mudahan pelakunya ya nonton video saya gitu ya. Ini untuk pelakunya. Ini suatu peringatan bagi kamu ya. Dimanapun kamu berada, Allah tahu kamu itu berada. Ya. Dan Allah juga akan membalas ya apa yang kamu perbuat di bumi ini. Ya, Allah akan membalas gitu ya perbuatan hambanya, baik itu buruk maupun baik gitu. Jadi waspadalah gitu. Nanti di akhirat bahaya sekali. Orang yang melakukan keburukan di bumi ya, semasa hidupnya di bumi, nanti di akhirat ya kehidupannya juga akan buruk. Malah sebaliknya, kalau orang yang selalu melakukan kebaikan di bumi, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan tempat yang baik. Nah, itu saja gitu ya. Nggak cuma Peggy ini, semuanya ya teman-teman ya, yang melakukan kebaikan ya, Allah akan balas dengan kebaikan. Yang melakukan keburukan, Allah balas dengan keburukan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, maka barang siapa yang melakukan ya kebaikan ya sebiji zahra, nanti di akhirat Allah akan balas gitu kebaikannya nanti di akhirat. Tetapi pada siapa yang mengerjakan ya keburukan ya seberat biji zahra, ya Allah pun akan balas gitu keburukanmu nanti di akhirat dengan keburukan juga. Nah, kamu yang melakukan keburukan ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sesali gitu perbuatan yang buruk itu, jangan dilakukan lagi. Ya, jangan dilakukan lagi. Stop. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Jangan ulangi lagi. Ya, kamu Peggy Setiawan. Bagaimana caranya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, sesali perbuatanmu. Terus yang ketiga, tanggung jawab. Nah, itu yang perlu. Kalau kamu melakukan keburukan kepada manusia, tanggung jawab. Itu ya. Ya. Perbaiki kesalahanmu kepada manusia. Nah, itu yang perlu. Ya. Nah, jangan ya jangan lari dari kesalahan gitu. Ya, kalau mempunyai kesalahan, tanggung jawab. Ya. Kamu yang pelaku sebenarnya ya serahkan aja gitu dirimu kepada polisi gitu. Biar kasus ini selesai gitu. Ya. Serahkan saja itu, serahkan dirimu ya kepada polisi gitu, biar kasus ini selesai ya, biar dari keluarga almarhumah gitu ya, Vina gitu ya, ya tenang juga gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu
Ingat, kalau kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dihapus dengan cara istighfar, bertaubat. Tetapi kalau kamu melakukan kesalahan kepada manusia, nah itu yang bahaya itu. Ya. Itu yang bahaya. Itu bisa ke akhirat gitu. Kalau kita bermasalah kepada manusia. Jadi hablum minan nasnya itu harus baik itu. Ya, harus baik. Ketika kita melakukan kesalahan kepada seorang, terus orang itu ya tidak membalas gitu. Nah, itu yang bahaya. Bisa jadi yang dizolimi ini ya menuntut kamu ke neraka nanti. Nah, itu bahaya banget. Tapi kalau kita ya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita minta ampun kepada Allah, bertobat, beristighfar, Allah akan ampuni. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Tetapi kalau kepada manusia, ya ini kan sesama manusia ini ya. Ya. Tapi kalau manusia salahnya gitu ya. Wah, itu bahaya itu. Ya. Bisa-bisa nanti di akhirat ya. Orang yang pernah kita zolimi itu menuntut kita masuk ke neraka. Bisa jadi itu. Nah, makanya hati-hati. Makanya ya saling baiklah gitu kepada sesama manusia gitu. Jangan saling zolimi. Apalagi ini saling membunuh. Nah, itu nggak bagus itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kamu yang pelakunya gitu ya. Ya pelaku sebenarnya, mudah-mudahan nih nonton video saya ini. Kamu pelaku sebenarnya, serahkan dirimu kepada polisi biar kasus ini selesai. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itulah videonya. Semoga dari video tersebut teman-teman suka. Like videonya, komen juga, subscribe juga. Oke, saya lupa sekali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.